Popularitas Veda Ega Pratama memang sedang melejit. Bakatnya yang menjanjikan serta pesonanya di luar lintasan membuat pembalap muda Indonesia ini jadi sorotan publik, termasuk oleh Honda Racing Asia. Namun di balik sorotan itu muncul pertanyaan besar, apakah Honda justru terlalu fokus pada sisi komersial ketimbang performa teknis Veda di lintasan? Sejumlah pengamat balap menyoroti bahwa Honda terlihat lebih sibuk mengejar kerjasama sponsor dan memperbesar citra Veda sebagai bintang masa depan. Sayangnya perhatian terhadap peningkatan kualitas motor dan daya saing tim Moto3 justru tampak minim. Honda terlalu fokus menjual nama Veda, padahal motor mereka tertinggal dari tim seperti KTM dan pabrikan lainnya. Kalau ini terus terjadi, karir Veda justru bisa terhambat, ujar salah satu pengamat MotoGP junior asal Eropa. Hal ini makin terlihat jelas di ajang FIM Junior GP, di mana motor Honda yang dinaungi para rider, termasuk Veda, kerap kalah saing secara kecepatan dan akselerasi. Sementara tim-tim seperti KTM dan Leopard Racing terlihat konsisten mengembangkan mesin dan teknologi, Honda malah tampak tertinggal jauh. Padahal Moto3 adalah tahap krusial untuk mencetak juara dunia masa depan. Di media sosial, tak sedikit fans Veda mulai bersuara. Mereka mendesak agar Honda tidak hanya menjadikan Veda sebagai alat promosi semata, tetapi benar-benar mendukungnya dengan motor kompetitif dan program pengembangan berkelanjutan. Veda memang punya kualitas, tapi tanpa dukungan penuh dari sisi teknis, potensi ini bisa gagal berkembang. Kini bola ada di tangan Honda, ingin jadi pabrikan pemenang atau hanya sekedar mencetak selebriti balap. Veda harus belajar dari Mario Aji, gagal bersinar bersama Honda karena motor seadanya. Veda Ega Pratama tengah menjadi harapan baru Indonesia di kancah balap dunia. Bakat dan popularitas terus meroket di ajang Junior GP dan Red Bull Rookie Cup. Namun, di tengah pujian dan tawaran kontrak, muncul peringatan dari pengamat balap nasional. Veda harus belajar dari kegagalan para pendahulunya yang terjebak dalam sistem pabrikan yang tidak siap bersaing, salah satunya adalah Mario Aji. Mario Aji yang juga sempat dijagokan sebagai ikon balap Indonesia bersama Honda Tim Asia harus menjalani perjalanan yang berat. Mulai dari Moto3 hingga Moto2, Mario tak pernah benar-benar mendapatkan motor yang kompetitif. Di Moto3, ia kesulitan menembus 10 besar karena motor kalah tenaga. Kini di Moto2, ia pun masih harus berjuang dengan paket motor seadanya. Situasi ini membuat banyak pihak mengingatkan Veda agar tidak sekadar tergiur janji jangka panjang dari Honda. Sebab sejarah mencatat bahwa lebih dari satu pembalap Asia gagal bersaing bukan karena kurang berbakat, melainkan karena pabrikan tak memberi motor yang layak untuk bersaing di level dunia. Kini dengan sorotan besar dari berbagai tim Moto3, termasuk KTM dan Leopard, Veda punya kesempatan untuk memilih jalur karir yang lebih menjanjikan secara teknis. Veda adalah harapan besar Indonesia, tapi harapan itu bisa padam bila tak didukung oleh keputusan dari tim yang tepat. Mario Aji adalah contoh nyata bagaimana mimpi besar bisa dikubur jika hanya diberi motor seadanya. Veda harus bijak melihat masa depan. Jangan sampai potensi besarnya ikut tenggelam dalam program yang tak memberikan senjata untuk menang. Veda Ega Pratama selalu sukses dengan motor KTM. Bukti kualitasnya meningkat drastis. Nama Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan setelah tampil impresif di ajang Red Bull Rookie Cup. Mengendarai motor KTM RC 250R, pembalap muda asal Indonesia ini sukses menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap masa depan. Performa Veda terlihat jauh meningkat saat berada di atas motor pabrikan Austria tersebut. Bahkan di atas lintasan-lintasan sulit seperti Sachsenring yang diguyur hujan. Dalam beberapa seri terakhir, Veda konsisten menunjukkan peningkatan pesat saat menunggangi KTM.
Gaya balapnya menjadi lebih agresif, manuvernya lebih percaya diri, dan catatan waktunya bersaing ketat dengan para rider Eropa. Beberapa analis bahkan menyebut KTM sebagai kendaraan yang membuka kekuatan sejati Veda. Performa cemerlang Veda di atas KTM tak hanya meningkatkan kepercayaan dirinya, tapi juga mendongkrak pamornya di mata tim-tim besar Moto3. Banyak pihak menilai Veda akan lebih cocok berkembang di tim-tim yang menggunakan motor KTM atau pabrikan serupa yang sudah terbukti kuat secara teknis dan konsisten mendukung pebalap muda. Kesuksesan Veda bersama KTM bukan sekedar kebetulan. Ini adalah kombinasi antara bakat besar dan motor yang mampu menunjang potensi secara maksimal. Jika ingin terus berkembang dan bersaing di level dunia, Veda tampaknya harus melanjutkan langkah bersama tim yang bisa memberinya senjata terbaik di lintasan, dan sejauh ini KTM adalah pilihan yang paling masuk akal. Performa bersinar di Red Bull Rookie Cup, KTM tak ingin lepaskan talenta emas Indonesia ke tangan pabrikan Honda. Manajemen KTM dikabarkan semakin intens melakukan pendekatan terhadap pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama. Performa cemerlang Veda di ajang Red Bull Rookie Cup menggunakan motor KTM RC 250R menjadi alasan utama pabrikan Austria itu ingin menjadikannya sebagian dari proyek jangka panjang mereka di Moto3. Menurut sumber internal dari Paddock Rookie Cup, perwakilan KTM beberapa kali terlihat berdiskusi langsung dengan manajemen Veda usai race. Laga ini memperkuat sinyal bahwa KTM sangat serius ingin mengamankan jasa pembalap asal Yogyakarta itu sebelum direbut pabrikan lain. KTM disebut sangat terkesan dengan cara Veda mengendalikan motor di berbagai kondisi, termasuk saat di trek basah di Sasnering. Ketika banyak pembalap gugup dan kehilangan grip, Veda justru tampil agresif dan nyaris finish di podium, membuktikan ia sudah setara dengan talenta muda Eropa. Langkah agresif KTM ini bukan tanpa alasan. Selain performa, popularitas Veda yang terus melejit di Asia Tenggara dan dukungan fanbase yang luar biasa dinilai bisa memberikan dampak besar secara komersial. Dengan pendekatan yang makin intens dari manajemen KTM, kini bola ada di tangan Veda dan timnya. Apakah ia akan memilih jalan baru bersama pabrikan yang terbukti mampu mendongkrak karir pembalap muda, atau tetap bertahan bersama Honda yang telah membesarkannya? Namun masih diragukan dalam urusan teknis. Satu hal yang pasti, KTM tak ingin kehilangan kesempatan merekrut salah satu permata paling bersinar di Asia. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah setuju jika Veda ke KTM, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.